Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran, yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-84, 85 dan 86 dari surah Al-Ma'idah, yaitu yang menerangkan tentang kesungguhan orang-orang Nasrani di dalam memeluk Islam. Di dalam ayat-ayat yang akan kita pelajari ini diterangkan tentang kumpulan orang-orang Nasrani yang berkeinginan memeluk Islam, dan dari keinginan mereka itu nampak kesungguhan mereka di dalam beriman. Kesungguhan mereka di dalam beriman kepada Allah ditunjukkan oleh perkataan mereka, yaitu perkataan mereka membuktikan bahwasanya tidak sedikit pun mereka ragu-ragu di dalam beriman kepada Allah, disebabkan karena mereka telah mengetahui kebenaran. Mereka telah mendengarkan Al-Quran yang disampaikan kepada mereka, dan mereka mengetahuinya bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah yang benar. Maka tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak firman Allah yang benar tersebut. Apabila tidak ada alasan untuk menolak firman Allah yang benar, maka mereka dengan pasti, dengan yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak sedikit pun ragu-ragu. Dan perkataan mereka yang tidak sedikit pun menunjukkan mereka ragu-ragu dalam beriman menerangkan bahwasanya mereka sungguh-sungguh di dalam beriman kepada Allah. Mereka beriman dengan kerendahan hati, mereka beriman dengan keikhlasan, tidak ada paksaan. Berarti mereka adalah orang-orang yang betul-betul beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka, yaitu balasan yang istimewa, yaitu di akhirat kelak mereka dimasukkan ke dalam surga-surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Kemudian mereka akan berdiam di dalam surga itu selama-lamanya. Hal itu adalah disebabkan karena kesungguhan mereka dalam beriman, ia adalah suatu perbuatan yang baik. Maka balasan bagi setiap perbuatan yang baik adalah kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang lebih banyak berbanding dari
dari yang mereka harapkan. Mereka mengharapkan untuk dimasukkan ke dalam kumpulan orang-orang yang saleh. Namun Allah memberikan balasan, bukan hanya mereka dimasukkan ke dalam kumpulan orang-orang yang saleh, tetapi Allah memberikan pemberian yang istimewa berupa dimasukkan ke dalam syurga-syurga, bukan satu syurga, banyak syurga. Mereka dimasukkan ke dalam syurga-syurga, kemudian mereka akan berdiam di dalamnya selama-lamanya. Ini adalah berita gembira bagi mereka yang sungguh-sungguh untuk beriman. Kemudian di ayat yang ke-86 pula Allah mengiringi berita gembira dengan berita ancaman. Bagi yang beriman Allah sediakan surga, namun bagi yang kafir Allah sediakan pula neraka. Untuk orang-orang yang memilih beriman, berita gembira untuk mereka. Untuk orang yang tetap di dalam kekufuran, yaitu enggan beriman, maka ancaman untuk mereka, yaitu mereka akan berdiam di dalam neraka selama-lamanya. Inilah ringkasan dari 3 ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Dan apabila kita kaitkan dengan ayat sebelum ini, maka sebenarnya ayat yang akan kita pelajari ini adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Ayat-ayat yang sebelumnya, khususnya 2 ayat yang sebelum ini, menerangkan tentang 2 kelompok manusia, 2 kelompok manusia yang berbeda dan sangat berbeda atau bertentangan antara 2 kelompok ini, yaitu kelompok yang pertama memusuhi orang-orang beriman, dan kelompok yang kedua adalah dekat kepada orang-orang beriman, yaitu di dalam persahabatan, yaitu di dalam kasih sayang atau cinta kasih. Kelompok yang pertama yang sangat memusuhi orang-orang beriman adalah kelompok orang-orang Yahudi dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Adapun kelompok kedua yang memiliki kedekatan terhadap orang-orang beriman dan mereka mengasihi orang-orang beriman adalah mereka yang mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Kemudian Allah terangkan, karena di antara orang-orang Kristen itu, mengapa mereka dekat kepada orang-orang beriman dan mengasihi orang-orang beriman? Sebabnya adalah karena mereka itu adalah ahli agama. Mereka memiliki pengetahuan tentang agama. Karena pengetahuan mereka itu, maka mereka mengetahui bahwasanya orang-orang beriman ini adalah orang-orang baik. Maka mereka mengasihi dan menyayangi orang-orang beriman. Orang-orang beriman tidak mengganggu mereka, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk memusuhi orang-orang beriman. Kemudian ada lagi dari kalangan orang-orang Kristen itu ahli ibadat. Nah, ahli ibadat adalah yang mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadat-ibadat yang mereka lakukan. Mereka pun juga tidak diganggu oleh orang-orang beriman. Maka mereka tidak mendengki orang-orang beriman, tidak memusuhi orang-orang beriman. Mereka ini orang-orang yang tidak menyombongkan diri. Berarti mereka ini apabila tidak menyombongkan diri, maka mereka akan menerima orang-orang beriman sebagai saudara-saudara mereka. Dan karena kerendahan hati mereka, disebabkan karena pengetahuan yang ada pada mereka, disebabkan karena mereka mendekatkan diri kepada Allah, kemudian mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, maka ayat-ayat Al-Quran itu memberikan sentuhan ke dalam hati dan jiwa mereka. Dan ini terlihat dari mata mereka. Bukan hanya berlinang air mata ketika mereka mendengarkan ayat Al-Quran, tetapi mencucurkan air mata, berlimpah air mata mereka keluar, disebabkan karena sentuhan ayat-ayat Al-Quran ke dalam kalbu mereka, dan membuat mereka memeluk agama Islam. Maka mereka berdoa kepada Allah supaya mereka dimasukkan ke dalam kumpulan umat-umat Islam. Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ini ayat yang terakhir sebelum ini.
Kemudian lanjutan dari perkataan mereka yang telah memeluk agama Islam adalah mereka mengatakan bahwasanya tidak ada alasan bagi kami untuk tidak beriman kepada Allah, untuk tidak beriman kepada Al-Quran. Jadi mereka ini sungguh-sungguh di dalam beriman dengan mengatakan, dengan perkataan mereka, tidak ada alasan untuk tidak beriman. Disebabkan karena kesungguhan tersebut, maka Allah pun memberikan balasan yang istimewa, yaitu nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surga-surga. Kemudian mereka akan berdiam di dalamnya selama-lamanya. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari dan kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin fa athabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Allah berfirman, wa ma lana, dan mengapa bagi kami, la nu'minu, tidak beriman, billah, kepada Allah, wa ma ja'ana, dan juga tidak beriman kepada apa-apa yang telah datang kepada kami, minal haq, dari kebenaran. Yang dimaksudkan adalah Al-Quran. Dan mengapa kami tidak beriman kepada Allah dan apa-apa yang telah didatangkan kepada kami berupa kebenaran? Artinya tidak ada alasan bagi kami untuk tidak beriman kepada Allah, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak beriman kepada apa-apa yang telah datang kepada kami berupa kebenaran, yaitu berupa kitab suci Al-Quran. Wa natma'u, dan kami sangat ingin sekali, ayyudkhilana rabbuna, agar Tuhan kami memasukkan kami ma'al qaumis salihin, ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Ini adalah pengharapan dari orang-orang Nasrani yang telah terbuka hati mereka untuk memeluk Islam, kemudian mereka beriman kepada Allah. Apa balasan yang akan mereka terima? Fa'asabahumullah, maka Allah pun memberikan pahala kepada mereka, yaitu balasan kebaikan kepada mereka, bima qalu, disebabkan karena apa-apa yang telah mereka katakan. Apa yang mereka katakan tadi? Yang mereka katakan tadi adalah mereka tidak punya alasan untuk tidak beriman kepada Allah. Itu mereka katakan. Nah, perkataan mereka itu adalah perkataan yang terpuji, yaitu menerangkan mereka tidak ragu-ragu di dalam beriman kepada Allah. Maka Allah berikan balasan. Balasannya adalah jannatin, mereka akan dimasukkan ke dalam surga-surga, tajri min tahtihal anhar, mengalir dari bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalika jazaa'ul muhsinin, dan yang sedemikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Jadi mereka itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berbuat baik, muhsinin. Ayat berikutnya, walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, wa kadzdzabu biayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabul jahim, mereka itu adalah penghuni neraka jahanam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Orang-orang beriman
disediakan surga untuk mereka, dan orang-orang kafir disediakan neraka untuk mereka. Untuk orang-orang beriman surga, berita gembira. Untuk orang-orang kafir neraka, ini adalah ancaman. Jadi ketiga ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini menerangkan tentang berita gembira dan ancaman. Dan ayat-ayat Al-Quran selalu apabila ada berita gembira, maka berikutnya ada ancaman. Atau apabila ada ancaman, maka berikutnya ada berita gembira. Artinya apa? Artinya hidup di dunia ini adalah ujian. Pilih beriman atau pilih kafir. Pilih beriman, memilih keimanan, berhasil dalam ujian. Maka Allah pun sampaikan berita gembira, surga menanti. Tetapi apabila memilih kekufuran, memilih untuk menjadi kafir, maka ancaman, yaitu neraka yang menanti. Hidup ini adalah ujian. Dan ramai manusia ketika di dunia ini yang apabila tidak memiliki pengetahuan, maka gagal dalam ujian. Atau disebabkan karena tipu daya syaitan atau godaan dunia, gagal dalam ujian. Atau disebabkan karena kedengkian dan kesombongan, gagal dalam ujian. Dan jumlah manusia pada hari ini 6 miliar banyak di muka bumi ini. Dan yang memilih untuk beriman hanyalah 1/3 dari jumlah bangsa manusia yang hidup pada hari ini. Dan yang 1/3 itu pun baru mengaku beriman. Dan yang betul-betul membuktikan diri sebagai orang beriman, silahkan lihat sendiri berapa banyak di antara mereka itu yang membuktikan keimanan. Salat 5 waktu tak tinggal, puasa bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, pergi haji, yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan. Berapa banyak yang membuktikan keimanan. Dan hidup ini adalah ujian. Apa yang dipilih di dunia ini, itu yang akan diterima sebagai balasan di akhirat nanti. Inilah dia 3 ayat yang mudah-mudahan ketiga ayat ini ketika kita mempelajarinya menjadi petunjuk bagi kita, menjadi bimbingan bagi kita, sehingga kaki kita ini tetap istiqamah berada di atas jalan yang lurus yang menghantarkan kita kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang sekali lagi menterjemahkan ayat ini daripada awal, kemudian kita akan pindah ke tafsir ayat. Dan mengapa kami tidak beriman kepada Allah dan kepada apa-apa yang telah datang kepada kami berupa kebenaran, yaitu berupa Al-Quran? Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak beriman. Dan kami sangat menginginkan agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada mereka disebabkan karena perkataan mereka, yaitu berupa syurga-syurga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, dan mereka itu kekal di dalamnya. Dan itulah dia balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka jahanam. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat. Kita mulai dari ayat yang ke-84. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haq. Wa, dan waw di sini waw ataf, yaitu waw yang melanjutkan ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya menerangkan tentang perkataan orang-orang Nasrani yang dalam ayat sebelum ini mereka dipuji oleh Allah disebabkan karena kedekatan mereka kepada orang-orang beriman, yaitu mereka mengasihi, menyayangi orang-orang beriman disebabkan karena mereka
adalah orang yang memiliki pengetahuan, ahli agama, kemudian juga mereka ahli ibadat. Disebabkan karena pengetahuan dan ibadah yang mereka lakukan, maka mereka ini orang-orang yang tidak menyombongkan diri. Itu yang membuat mereka dekat dengan orang-orang beriman, mengasihi dan menyayangi orang-orang beriman. Kemudian apabila mereka mendengarkan Al-Quran dari orang-orang beriman, kalau pada masa dahulu dari Rasulullah langsung, kalau pada masa sekarang dari orang-orang beriman, dari umat Islam, apabila mereka mendengarkan Al-Quran dari orang-orang beriman, tersentuh hati mereka, kemudian berlinang air mata mereka, mereka mencucurkan air mata, kemudian membuat mereka mendapat hidayah dari Allah dan mereka memeluk agama Islam. Dan itu yang mereka harapkan, karena mereka berdoa sebelum ini. Mereka berkata, perkataan mereka itu berupa doa, wahai Tuhan kami, kami telah beriman dan masukkanlah kami ke dalam kumpulan orang-orang yang bersaksi. Masukkan kali ke dalam kumpulan umat Islam. Allah perkenankan doa mereka itu, dan mereka pun memeluk agama Islam. Berikutnya lagi, ini dia lanjutan ayat. Dan mengapa kami tidak beriman kepada Allah dan kepada Al-Quran yang telah datang kepada kami? Ini perkataan lanjutan dari mereka. Setelah mereka beriman kepada Allah, maka mereka pun berkata, mengapa kami tidak beriman kepada Allah? Di dalam pembahasan tafsir dikaji, ini perkataan ini kapan keluarnya ini? Mengapa perkataan ini keluar? Dan mengapa kami tidak beriman kepada Allah dan kepada Al-Quran yang telah didatangkan kepada kami? Kapan perkataan ini keluar dari mulut mereka? Tafsiran yang pertama adalah ketika ada bisikan dalam hati mereka, yaitu yang membuat mereka, yang mungkin akan membuat mereka menjadi ragu-ragu untuk beriman. Bisikan hati ini kita tak mampu mengendalikannya. Tiba-tiba saja dia muncul. Sebelum ini mereka sudah bertekad untuk memeluk agama Islam, untuk beriman, dan mereka pun telah beriman. Tetapi bisikan hati datang. Boleh jadi bisikan itu membuat mereka untuk kembali kepada kekufuran, tetapi mereka ini nampaknya sungguh-sungguh di dalam beriman, maka terucapkan dari mulut mereka kesungguhan tersebut dengan mengatakan, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak beriman kepada Allah. Jadi perkataan ini keluar adalah mungkin disebabkan karena ada bisikan di dalam hati yang mungkin akan membuat mereka ragu-ragu dalam beriman. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, kapan mereka mengatakan perkataan ini? Mungkin ketika ada perkataan dari kawan-kawan mereka yang dahulu di dalam kekufuran mengatakan kepada mereka, mengapa kamu beriman? Adalah lebih baik kamu tetap seperti kami, yaitu dalam kepercayaan nenek moyang kita. Mengapa kamu beriman kepada Allah dengan mentauhidkan Allah? Mengapa kamu beriman kepada kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu? Tetap sajalah bersama kami. Mungkin ada perkataan ini dari sahabat-sahabat mereka yang lama. Maka mereka pun mengatakan, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak beriman kepada Allah, yaitu dengan mentauhidkan Allah. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak percaya kepada Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi sudah ada dua tafsiran. Ada lagi tafsiran yang ketiga. Tafsiran yang ketiga ini mungkin yang lebih sesuai berbanding yang pertama dan kedua, yaitu yang ketiga ini tidak ada kaitan dengan bisikan di hati. Ini tidak ada kaitan dengan perkataan orang yang akan menghalang mereka dari beriman. Jadi perkataan ini murni mereka ucapkan untuk menerangkan kekokohan hati mereka dalam beriman, yaitu mereka langsung saja mengatakan,
bukannya karena ada bisikan atau adanya perkataan dari orang lain yang akan menghalangi untuk beriman. Tidak, mereka tiba-tiba saja mengatakan tidak ada alasan lagi untuk tidak beriman kepada Allah karena kebenaran telah terang. Kebenaran itu telah jelas, yaitu kebenaran yang terang yang jelas itu Allah itu Maha Esa. Nabi Isa itu bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ketika mereka sudah sampai kepada kebenaran mentauhidkan Allah, maka mereka pun mengatakan tidak ada alasan untuk tidak beriman kepada Allah. Jadi menurut tafsiran yang ketiga ini tak ada kaitan dengan bisikan di hati, ini tidak ada kaitan dengan perkataan orang yang menghalang, tetapi ini memang datang dari mulut mereka yang menunjukkan bahwasanya hati mereka itu betul-betul telah kokoh dalam beriman kepada Allah. Mengapa kita lebih suka kepada tafsiran yang ketiga ini? Sebab ayat ini bersifat umum dan tidak ada kaitannya dengan bisikan dan tidak ada kaitannya dengan orang-orang yang menghalang. Maka tidak sepatutnya kita membawa kepada yang tidak muncul di dalam pembahasan. Jadi apabila ayat ini bersifat umum kemudian menerangkan tentang kelebihan orang-orang Nasrani yang dengan kerendahan hati mereka memeluk Islam, maka kita munculkanlah sifat-sifat mulia yang ada pada mereka, yaitu perkataan ini keluar disebabkan karena kekokohan hati mereka dalam beriman kepada Allah. Kalau hati sudah kokoh beriman, mungkin lagi muncul bisikan-bisikan? Tak mungkin lagi. Kalau hati sudah kokoh beriman, peduli apa dengan perkataan dari manusia. Jadi perkataan dari mulut mereka ini adalah murni sebagai menerangkan kekokohan hati mereka. Dan mengapa kami tidak beriman kepada Allah? Artinya tidak ada alasan bagi kami untuk tidak beriman kepada Allah. Di sini mereka mengucapkan perkataan dengan berbentuk pertanyaan. Dan mengapa kami tidak beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah datang kepada kami berupa kebenaran? Bentuk pertanyaan seperti ini di dalam bahasa Arab disebut al-istifham. Al-istifham di sini bentuk pertanyaan yang tujuannya untuk mengingkari ketiadaan iman di dalam hati mereka, atau ketipisan iman yang bisa membuat mereka ragu-ragu di dalam hati mereka. Mereka mengingkarinya, menidaknya. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak beriman. Artinya kami ini betul-betul beriman dengan keimanan yang kuat kepada Allah, yaitu dengan mentauhidkan Allah dan percaya kepada Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi bentuk pertanyaan mereka gunakan adalah untuk menegaskan lagi apa yang ada dalam hati mereka berupa keyakinan yang kokoh kepada Allah dan kepada Al-Quran. Kemudian lanjutan ayat, wa natma'u ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin. Dan kami sangat menginginkan supaya Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Ada yang mengatakan lanjutan ayat ini adalah ataf, bermakna melanjutkan saja ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya mereka menerangkan bahwasanya mereka sungguh-sungguh dalam beriman. Tidak ada alasan untuk tidak beriman kepada Allah dan Al-Quran. Dan kami sangat menginginkan supaya Allah memasukkan kami ke dalam kumpulan orang-orang yang saleh. Bermakna ayat ini hanyalah ayat lanjutan begitu saja. Tetapi ada lagi yang menafsirkan waw di sini, wa natma'u ayyudkhilana, waw ini waw hal. Waw hal ni waw yang menerangkan hal, menerangkan keadaan, yaitu apabila kita sebut dari awal, dan tidak ada alasan bagi kami untuk tidak beriman kepada Allah dan kepada Al-Quran. Apa sebab? Sebab hal kami sekarang ini
keadaan kami sekarang ini adalah dalam keadaan sangat berharap sekali Allah memasukkan kami ke dalam golongan umat Islam. Begitu keadaan kami sekarang ini. Apabila begitu keadaan kami sekarang ini, maka tidak ada alasan bagi kami untuk tidak beriman kepada Allah dan Al-Quran. Sebab kalau masih lagi kami ragu-ragu dalam beriman kepada Allah dan beriman kepada Allah dan Al-Quran, berarti kami tidak akan dapat dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang saleh, golongan umat Islam. Jadi ayat ini ada yang menerangkan bahwasanya ayat ini adalah berupa ayat melanjutkan satu perkara ke perkara yang lain, tapi ada juga yang menerangkan ayat ini menerangkan tentang keadaan orang-orang Nasrani yang sangat berharap, sangat berkeinginan untuk bersama dengan umat Islam, sehingga mereka tidak teragak-agak, tidak ragu-ragu. Mereka memiliki keyakinan yang sempurna di dalam beriman kepada Allah dan kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Pelajaran bagi kita pula adalah apabila Allah memuji mereka disebabkan karena keyakinan mereka kepada Allah dan kepada Al-Quran, berarti Allah akan memuji kita pula kalau kita memiliki keyakinan yang sempurna kepada Allah dan kepada Al-Quran. Ada tidak orang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak membuktikan keimanan kepada Allah dan kepada Al-Quran? Ada, kita jumpai. Kalau kita tanya apa agama? Agama Islam, cepat sekali menjawabnya. Tetapi ketika kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, tidak membuktikan mereka ini mentauhidkan Allah. Mereka minta juga kepada selain Allah, minta ke dukun, baca jampi-jampi, pakai tangkal azimat dan lain sebagainya. Ini tidak mentauhidkan Allah. Pergi ke kubur, minta kepada orang yang sudah mati. Oh, ini tidak mentauhidkan Allah. Tetapi mengaku juga sebagai umat Islam. Maka hilang kemuliaan dari mereka, karena Allah memuliakan orang-orang Nasrani yang telah memeluk Islam itu adalah disebabkan karena mentauhidkan Allah. Sebelumnya mereka menyekutukan Allah. Sekarang Allah memuji mereka disebabkan karena mereka mentauhidkan Allah. Pelajaran bagi kita, mau dimuliakan oleh Allah, maka tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala. Dengan mentauhidkan Allah berarti kita mengagungkan Allah, mensucikan Allah, membesarkan Allah. Kemudian di dalam ayat ini, apabila kita perhatikan, perkataan mereka ini betul-betul perkataan yang menerangkan mereka ini memiliki akhlak mulia, yaitu akhlak merendahkan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia. Mereka mengatakan, dan kami sangat berkeinginan sekali apabila Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan atau ke dalam memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Di sini mereka minta supaya dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Sederhana sekali permintaan mereka. Mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Al-Quran adalah untuk dimasukkan ke dalam kumpulan umat Islam. Mereka tidak mengatakan atau tidak berharap kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Al-Quran adalah untuk dimasukkan ke dalam syurga. Mereka tak menyebut untuk dimasukkan ke dalam syurga, tapi mereka menyebut untuk dimasukkan ke dalam kumpulan umat Islam. Sederhana sekali. Apa sebab? Sebab mereka tahu diri mereka baru saja memeluk Islam. Maka berat bagi mereka untuk mengatakan masukkanlah kami ke dalam syurga. Maka mereka dengan merendahkan diri mengatakan masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Dan kalau sudah dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang saleh,
maka mereka pun juga nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Sebab tempat bagi orang-orang yang soleh itu di mana nantinya? Dalam surga. Tapi mereka tak mau menyebut surga, tidak mau menyebut surga langsung. Apa sebab? Disebabkan karena kerendahan hati mereka di dalam bermohon kepada Allah. Sama juga dengan kita ketika masuk masjid, apa doa masuk masjid? Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah bukakanlah kepada kami pintu-pintu rahmat-Mu. Kemudian kalau kita keluar dari masjid, apa doa kita keluar dari masjid? Allahumma inna nas'aluka min fadlik, ya Allah kami memohon karunia-Mu ya Allah. Sebagaimana kita tahu, masuk masjid minta rahmat, keluar masjid minta karunia. Rahmat itu adalah pemberian Allah yang lebih rendah nilainya berbanding karunia. Karunia itu tinggi nilainya. Ada 4 tingkatan pemberian Allah, yaitu yang paling rendah, yang baik bagi manusia adalah rahmat. Di atas rahmat, nikmat. Di atas nikmat, berkat. Di atas berkat, karunia, fadilat, fadlun. Biasanya kata fadilat dalam Al-Quran ini untuk para nabi dan rasul dan wali-wali Allah. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'. Itulah dia para rasul yang kami lebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Umpamanya kepada Nabi Sulaiman dahulu diberi karunia, pemberian yang sangat istimewa sekali, yaitu berharap supaya istana Ratu Balqis itu berpindah dari Yaman ke Palestina dalam waktu yang singkat. Nabi Sulaiman pun mendapatkannya. Nabi Sulaiman tutup mata, buka kembali, istana sudah berpindah ke hadapan. Maka ketika itu Nabi Sulaiman mengatakan, ini adalah karunia dari Tuhanku. Nabi Sulaiman tidak menyebut ini rahmat dari Tuhanku, tidak. Karena rahmat ini masih lagi pemberian yang biasa yang diberikan kepada semua manusia. Bahkan orang kafir mendapat rahmat Allah. Tetapi karunia itu untuk orang tertentu saja. Itu pemberian yang istimewa. Pemberian yang istimewa adalah untuk orang yang istimewa. Nah, kita pula sebagai beradab dan bersopan santun, sebelum masuk masjid kita minta rahmat dahulu. Kita tidak langsung minta karunia. Apa sebab? Belum masuk masjid lagi, belum buat apa-apa lagi, langsung minta karunia. Itu tak bersopan santun namanya. Baru mau masuk masjid, belum lagi buat apa-apa di dalam masjid, baru mau masuk, maka minta rahmat, pemberian yang awal sekali. Setelah itu kita berdiam dalam masjid, kita beribadah. Karena telah banyak beribadah dalam masjid, kemudian kita keluar, ketika itu barulah sesuai kita minta karunia. Hamba sudah beribadah, ya Allah, maka berikanlah kepada hamba karunia. Belum buat apa-apa lagi dah minta karunia, itu kurang beradab dan bersopan santun. Begitu juga mereka ini dengan kerendahan hati, mereka mengatakan, ya Allah, kami ini baru memeluk Islam, kami berharap masukkanlah kami ke dalam kumpulan umat Islam itu. Mudah-mudahan dengan bersama umat Islam nanti kami akan dimasukkan ke dalam surga bersama umat Islam yang sudah lama melakukan ketaatan kepadamu. Sementara kami baru melakukan ketaatan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya perkataan mereka ini penuh dengan kerendahan hati, dan ini adalah akhlak mulia. Nah, disebabkan karena itulah ayat berikutnya, fa asabahumullahu bima qalu, maka Allah pun memberikan balasan kepada mereka disebabkan karena perkataan mereka itu. Padahal sebenarnya yang menentukan perkataan itu adalah hati yang beriman kepada Allah. Sebenarnya yang membuat mereka dapat pahala itu adalah hati mereka yang beriman kepada Allah. Tapi Allah tidak menyebut di sini, maka Allah memberikan pahala kepada mereka disebabkan karena hati mereka yang beriman. Allah tak menyebut seperti itu. Allah menyebut perkataan yang mereka ucapkan dari mulut mereka.
maka Allah memberikan pahala kepada mereka disebabkan karena perkataan mereka yang penuh dengan kerendahan hati itu. Biasanya kalau perkataan yang diucapkan oleh seseorang penuh dengan kerendahan, bermakna menunjukkan hati di dalam adalah bersih, hati di dalam adalah suci. Karena hati yang bersih, hati yang suci akan nampak dia dari perkataan-perkataan yang dikeluarkan. Karena perkataan itu adalah sebagai penentu, pengukur hati yang ada di dalam. Kalau perkataannya baik, hatinya baik. Kalau perkataannya buruk, berarti hatinya busuk. Jadi nampak hati itu dari perkataan. Karena perkataan itu baik, Allah puji perkataan yang baik yang mereka keluarkan itu. Dan perkataan yang baik itu yang menentukannya adalah hati mereka yang bersih dan suci. Untuk meninggikan perkataan mereka yang terpuji itu, maka Allah menyebutkan, maka Allah membalas mereka berupa pahala kebaikan disebabkan karena perkataan yang mereka katakan. Jadi ayat ini menerangkan tentang kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang Nasrani yang tidak menyombongkan diri, yang kemudian memeluk agama Islam dengan beriman kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah, dan beriman kepada Al-Quran, yaitu mengikuti Al-Quran dan percaya kepada Rasulullah yang menyampaikan Al-Quran. Fa'athabahumullahu bima qalu, maka Allah pun memberikan pahala kepada mereka disebabkan karena perkataan mereka, yaitu perkataan mereka yang penuh dengan kerendahan hati. Apa balasan yang mereka terima? Allah terangkan, jannatin, surga-surga. Allah tak menyebut di sini satu surga yang diberikan kepada mereka. Allah menyebut surga-surga. Apa maknanya? Maknanya mereka nanti di akhirat akan dimasukkan ke surga yang paling tinggi. Karena siapa yang dimasukkan ke surga yang paling tinggi, dia akan diperbolehkan masuk ke surga yang lebih rendah dari itu. Tapi siapa yang dimasukkan ke surga yang paling rendah, dia tidak akan diperbolehkan masuk ke surga yang lebih tinggi dari itu. Karena di sini disebutkan surga-surga, bermakna mereka ini akan dimasukkan ke surga yang paling tinggi. Apa sebabnya mereka mendapatkan surga yang paling tinggi sehingga dapat masuk ke surga-surga yang lain? Disebabkan karena kekokohan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terlihat dari ucapan mereka, yaitu mereka mengatakan tidak ada alasan bagi kami untuk tidak beriman kepada Allah. Kebenaran sudah terang, maka kami sekarang ini beriman. Apapun resikonya akan kami tanggung, pengorbanan apapun akan kami persembahkan demi untuk membuktikan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Al-Quran yang telah datang kepada kami. Bagaimana? Bisa kita mengikuti jejak mereka ini? Kalau bisa, surga yang paling tinggi untuk kita. Mentauhidkan Allah berarti perintah hanya perintah Allah yang kita ikuti, larangan hanya larangan Allah yang kita jauhi. Itu mentauhidkan Allah. Kalau masih ada juga perintah manusia yang kita patuhi yang bertentangan dengan perintah Allah, maka tergugatlah, ternodalah tauhid kita kepada Allah. Disebabkan karena siapa? Disebabkan karena atasan umpamanya. Maka akhirnya kita mentaati perintah atasan, yang perintah atasan itu bertentangan dengan perintah Allah. Ada lagi perintah siapa? Oh, perintah customers. Wah, ini bahasa Inggris ini. Ini dalam dunia perdagangan, pelanggan. Kata pelanggan,
Saya mau mengambil barang dari ibu, tapi ibu mesti berikan kepada saya kwitansi kosong, supaya saya nanti bisa isi sesuka hati saya, untuk saya klaim nanti kepada perusahaan saya, supaya saya dapat untung dari pembelian ini. Mau bu? Mau atau tidak? Barang terjual, mau atau tidak? Tapi terjualnya barang dengan melakukan pelanggaran, nah itu sudah tidak lagi mentauhidkan Allah. Kalau memang betul-betul mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, perintah-perintah Allah yang diikuti, larangan-larangan Allah yang dijauhi, itu betul-betul mentauhidkan Allah. Apapun resiko akan saya tanggung. Macam mana? Bisa mentauhidkan Allah? Surga yang paling tinggi akan didapatkan. Tak bisa? Masuk surga pun tidak. Karena siapa yang tidak bisa bermakna melakukan kemaksiatan, pelanggaran. Kalau tidak segera bertaubat kepada Allah, kemudian dosanya tidak diampuni, bermakna pastilah akan disiksa di akhirat nanti. Hidup ini adalah ujian. Akankah berhasil dalam ujian hidup? Tepuk dada, tanya iman kita masing-masing. Banyak pada hari ini disebabkan karena dunia yang ingin dicari, kepentingan yang tidak seberapa, akhirnya tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sakit, pergi ke dokter tak sembuh, makan obat ini dan itu tak sembuh. Kemudian ada orang membisikkannya, di Teratak Buluh sana ada orang pintar, umpamanya. Pergi ke Teratak Buluh, tidak lagi mentauhidkan Allah. Contoh mudah, ini sangat mudah sekali. Sudah lama ingin berumah tangga, tak dapat pasangan hidup. Sudah lama berumah tangga, tak kunjung dapat anak. Kemana pergi? Kepada Allah atau kepada selain Allah? Kepada selain Allah, berarti telah menodai tauhid yang semestinya diperjuangkan. Akankah masuk surga? Tidak. Orang yang menyekutukan Allah, orang yang melakukan dosa besar, maka apabila tidak bertaubat kepada Allah, mati dalam keadaan melakukan dosa besar, dan Allah tidak mengampuni dosanya itu, maka tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Maka gagallah dalam menjalani ujian hidup di dunia ini. Itu kaitan dengan Allah, mentauhidkan Allah. Begitu juga kaitan dengan mempercayai Al-Quran sebagai kitab suci. Kalau disebut Al-Quran sebagai kitab suci, yaitu sebagai petunjuk yang sejati, yang tidak ada campur tangan manusia di dalamnya, bermakna kebenarannya adalah mutlak. Sebab yang datang dari manusia itu kebenarannya tidak mutlak. Kebenaran yang mutlak adalah yang datang dari sisi Allah. Al-Quran adalah kitab suci yang dipelihara oleh Allah, bermakna kebenarannya mutlak. Bermakna apa yang disebut dalam Al-Quran pasti benarnya, 100% benar. Sekarang percaya tidak kepada kebenaran Al-Quran yang 100%? Kalau memang ia percaya, tinggalkan seluruh petunjuk selain Al-Quran. Sesungguhnya petunjuk Al-Quran itulah yang petunjuk. Bagaimana? Masih banyak tidak dari kalangan umat Islam yang masih lagi mengikuti petunjuk selain Al-Quran yang bertentangan dengan Al-Quran? Masih. Gimana mau masuk surga ya? Berdoa minta surga yang paling tinggi pula. Sementara kelayakan untuk masuk surga jauh panggang dari api. Jauh panggang dari api, masak. Ya, panggang, apa yang dipanggang? Ikan, ayam. Tapi jauh dari api yang memanggangnya. Masak ikan dan ayam tersebut? Tidak. Maka bagaimana mungkin akan layak dimasukkan ke dalam surga? Tidak mentauhidkan Allah dan tidak pula menjalankan petunjuk Al-Quran.
Ini kandungan yang kita dapatkan melalui perkataan orang-orang Nasrani yang telah tersentuh hati mereka untuk memeluk Islam disebabkan karena kesucian hati mereka. Maka perlulah kita pada hari ini untuk mensucikan hati kita pula, sehingga ringan bagi kita untuk mentauhidkan Allah dan mudah bagi kita untuk mengikuti petunjuk Al-Quran. Dapat dimasukkan ke dalam surga-surga. Kemudian Allah terangkan tentang kenikmatan di dalam surga itu melalui dua perkara. Perkara yang pertama berkaitan dengan tempat, dan perkara yang kedua berkaitan dengan masa, waktu. Bagaimana tempat di dalam surga itu? Tempat dalam surga itu adalah menyenangkan, disebabkan surga itu indah. Kemudian keindahan surga itu diterangkan dalam ayat ini, yaitu mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Apa makna mengalir dari bawahnya sungai-sungai? Ada kalanya Allah berfirman tajri tahtahal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tapi dalam ayat ini tajri min tahtihal anhar, mengalir daripada bawahnya sungai-sungai. Berarti sungai-sungai yang ada dalam surga itu adalah berasal dari dalam surga itu sendiri, bukan dari luar surga. Jadi mengalir dari bawahnya, dari bawah surga itu. Jadi sumber air surga itu yang menjadi sungai, sumbernya itu dari dalam surga itu sendiri. Keluar dari dalam surga menjadi sungai, kemudian dia mengalir di surga itu, kemudian berakhir di surga itu juga, tidak keluar dari surga. Berbeda dengan Sungai Kampar ini. Kalau kita kaitkan pomanya dengan Teratak Buluh, apakah Teratak Buluh itu yang dilalui oleh Sungai Kampar? Apakah Sungai Kampar itu di Teratak Buluh kemudian dia berputar-putar di Teratak Buluh saja? Tidak. Dari luar Teratak Buluh dia singgah ke Teratak Buluh, kemudian pergi meninggalkan Teratak Buluh. Itu sungai yang ada di Teratak Buluh itu. Tapi kalau sungai yang ada di surga, dari surga itu berputar-putar di surga itu dan berakhir di surga itu, berarti memang sungai itu diperuntukkan bagi surga itu. Oh, tak ingin masuk surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, tapi mesti berusaha sekuat tenaga untuk masuk ke dalam surga, karena kita akan diuji, dan hanya yang lulus dalam ujianlah yang akan diberikan kepadanya surga yang indah itu. Ada lagi tafsiran yang kedua. Ada di antara ulama tafsir menyebutkan seperti Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau, makna tajri min tahtihal anhar, mengalir daripada bawahnya sungai-sungai, mengalir daripada bawah batang-batang yang ada di surga itu, sungai-sungai. Jadi sungai-sungai itu berada di bawah batang-batang yang tumbuh di dalam surga. Batang apa? Batang buah-buahan umpamanya. Mau apa di dalam surga? Mau apel? Ada. Mau durian? Ada. Wa utubihi mutasyabiha, diberikan kepada mereka buah-buahan seperti yang diberikan kepada mereka ketika di dunia. Bentuknya sama, tetapi lezatnya berbeda, nikmatnya berbeda. Nah, di bawah pohon-pohon, di bawah batang-batang pohon tersebut mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Allahu Akbar. Sambil duduk di bawah pohon, kemudian mau memetik buah, tak perlu manjat-manjat pohon, menjuluk-juluk buahnya, tak perlu. Duduk saja di bawah pohon, wahai buah durian, turunlah, turun. Wahai buah apel, buah mangga, kemarilah. Maka dahannya itu pun meliuk, kemudian berhenti depan mata kita, kemudian kita pun mengambilnya. Tak mau mengambilnya, boleh minta bidadari mengambilnya.
70 bidadari mengelilinginya. Tolong bidadari, ambilkan mangga ini untukku. Allahu Akbar, nikmatnya. Tak mau menyuapnya sendiri, minta bidadari menyuapkannya. Karena dilayan. Di dalam surga itu dilayan. Apapun yang dikehendaki akan diberikan. Kemudian di bawah pula ada sungai-sungai mengalir. Berapa macam sungai? Banyak macam. Sungai yang bening ada, sungai susu ada, sungai khamar pun ada. Yang dahulu di dunia sebagai minuman keras, nanti dalam surga pun juga diberikan, tetapi tidak memabukkan, karena ia bukan lagi sebagai ujian. Ketika di dunia sebagai ujian, tetapi ketika di akhirat ia sebagai balasan kebaikan. Itu dari sisi tempat. Kemudian dari sisi waktu pula adalah khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Di dunia ini kekal selama-lamanya. Tidak, kesenangan dunia sementara sekali. Berapa lama kita menikmati rumah kita yang besar itu, kebun kita yang indah-indah itu? Tak lama, sampai masanya habis sudah. Tetapi di dalam surga selama-lamanya. Berarti semestinya tujuan dari hidup kita ini jangan yang rendah nilainya di dunia ini, tapi yang tinggi nilainya di akhirat nanti, yaitu untuk ditempatkan di dalam surga selama-lamanya. Wadzalika jazaa'ul muhsinin, dan itu adalah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Karena disebut di sini kata muhsinin, bermakna perbuatan baik yang dilakukan dengan keikhlasan di hati. Karena kata muhsinin itu adalah orang yang berbuat baik dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang beriman kepada Allah. Ini berita gembira yang semestinya membuat kita menjadi gembira. Tapi siapa yang akan gembira? Siapa yang sudah menyiapkan bekal gembira, karena ia akan mendapatkannya. Buat apa saja yang dia buat, dia akan dapatkan kembali. Buat yang baik akan dapat balasan yang baik. Maka akan menanti untuk saya apa yang saya buat selama ini, insya Allah saya akan dapatkan balasan kebaikannya di akhirat nanti. Membuatnya menjadi gembira. Ayat berikutnya pula adalah ayat ancaman. Setelah Allah menerangkan berita gembira, Allah menerangkan ancaman supaya kita menjadi berhati-hati dan berwaspada. Kalau tadi supaya kita menjadi lebih berharap dan bersemangat, sekarang pula membuat kita menjadi berhati-hati dan berwaspada. Karena ada di antara manusia yang enggan memilih kebenaran, kemudian mereka tetap di dalam kekufuran. Walladzina kafaru, dan adapun orang-orang kafir, yaitu yang menutupi kebenaran, tidak mau mentauhidkan Allah, tak mau percaya kepada Al-Quran, tak mau mengikuti Rasulullah. Wa kadzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami. Ayat-ayat apa saja yang didustakan? Umpamanya kerasulan Nabi Muhammad sebagai seorang rasul. Mereka tak mau beriman kepada Rasulullah. Ulaika ashabul jahim, mereka itu adalah penghuni neraka. Tetapi sebenarnya kata ashab ini bukan maknanya penghuni sebenarnya. Sebenarnya sahabat neraka. Ashab ini jamak dari sahib. Sahibun, sahibani, ashab. Mereka ini sahabat-sahabat neraka. Apa makna sahabat? Kita punya sahabat. Sahabat ini dari kata sahiba yashabu. Sahiba ini secara bahasa maknanya merangkul. Merangkul. Kalau ada dua orang, dua badan. Kalau berangkulan, bagaimana dua badan ini? Kalau berangkulan jadi satu. Maka sahabat dikatakan sahabat, mereka ini menyatu. Meskipun dua orang, tapi mereka menyatu. Satu sedih, yang satunya sedih. Satu gembira, yang satunya pun ikut gembira, menyatu karena mereka bersahabat. Kalau satu sedih, satu gembira, ini tidak bersahabat ini. Satu sedih menangis, yang satu tertawa gembira, ini tidak sahabat. Yang sahabat menangis sama-sama menangis, gembira sama-sama gembira, menyatu. Kalau disebut mereka ini sahabat neraka, bermakna mereka dengan neraka itu menyatu.
Di atas badan mereka neraka, alas tidur mereka neraka, selimut mereka neraka, mereka diliputi oleh api neraka, dan tidaklah yang mereka masukkan ke dalam perut mereka kecuali api neraka. Maka mereka dengan neraka itu satu kesatuan, maka mereka disebut sahabat neraka. Kita tak mau jadi sahabat neraka, kita mau jadi sahabat surga, ashabul jannah. Kita menyatu dengan surga. Maka kata penghuni, ketika disebut penghuni, belum lagi menepati makna yang ada dalam kata ashab. Karena kata ashab itu bermakna menyatu. Orang-orang yang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka, yang mana mereka itu menyatu dengan api neraka untuk selama-lamanya. Kalau api neraka itu kekal, karena mereka menyatu dengan api neraka, maka mereka pun kekal di dalam api neraka. Maka dalam tafsirannya, ashabul jahim mulazimunal jahim, mereka senantiasa bersama dengan neraka jahanam. Maka membuat kita menjadi takut. Membuat kita menjadi takut itu adalah ancaman, dan itu adalah baik bagi kita, sehingga kita menjadi berhati-hati dan berwaspada. Mudah-mudahan petunjuk Allah berupa berita gembira dan berupa ancaman yang menerangkan tentang satu kumpulan dari orang-orang yang dekat kepada umat Islam, yang mereka mengasihi dan menyayangi umat Islam, disebabkan karena pengetahuan yang ada pada mereka, disebabkan karena mereka senantiasa beribadah kepada Allah dengan kerendahan hati, akhirnya tersentuh hati mereka sehingga beriman kepada Allah dan membuat mereka mendapat balasan kebaikan, yaitu surga yang paling tinggi. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk dari ayat-ayat yang kita pelajari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.